kasih karena lagu ini sebenarnya lagu penyembahan saya setiap pagi. Saya harus menenangkan diri karena saya tidak nyangka lagu ini dinyanyikan. Mengena hati saya sekali. Terima kasih Tuhan. Engkau memang Allah yang patut disembah. Terima kasih Tuhan. Biarlah aku menjadi hamba yang nurut sama Engkau Tuhan. Apa yang Engkau mau aku turut. Aku sudah berjanji padamu Tuhan. Aku nurut, biarpun aku tidak suka. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-jemaat DKI ini Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa, amin. Shalom saudara-saudara. Mama saya itu Puguan. Waktu ganti citizen itu disodorin ganti nama mau enggak. Langsung saya ganti nama saya jadi Tony Tong. 2 minggu lalu itu ini hampirin saya. Wan, ayo kamu khotbah. Langsung ini di kuping saya ini keluar suara. Jangan katanya. Enak jadi hamba biasa aja, jemaat biasa enak. Suara itu ngomong ke saya kayak gitu. Terus apalagi kamu sekarang kidneymu sudah 29. Kalau nanti turun 14 lagi kamu cuci darah lagi. Pokoknya ini suara negatif itu ngomong terus di kuping saya. Wis lah. Nanti kamu malu-malu gitu. Apalagi di video. Wah, saya kaget. Oh iya ya, di video. Gak di video aja, waktu di persekutuan jin itu besoknya teman-teman saya nelpon semua. Loh, kok cepet ini beritanya, kok tahu? Wan, kamu bersaksi ya, katanya orang-orang bagus. Dan kamu ke gereja bawa makanan ya? Wah, saya itu di Doni 30 tahun. Gereja Doni, Pak Steven. Gak pernah bawa makanan. Mereka sampai iri. Kan kok bisa kamu bawa makanan sana seminggu 2 kali, 3 kali katanya. Oh saya jawab, itu sebelum reformasi. Sungguh, saya ini hampir mati. Saya sungguhan hampir mati. Saya bawa makanan ini bukan karena saya mau menunjukkan saya ini chef, jago apa enggak. Karena saya tahu saya diselamatkan sama Tuhan, dikasih chance kedua buat Tuhan untuk hidup. Makanya rasa terima kasih saya itu dengan membawa makanan, bukan karena saya tukang chef apa enggak lah, enggak ada niatan itu. Terus kenapa mau sharing di sini? Saya ini bukan pendeta, saudara-saudara. Saya jujur sama ini, Jin, saya takut, saya ini bukan pendeta loh. Saya tidak diorden. Boleh tak? Saya takut sama Tuhan, nanti kena kutuk tak apa, enggak katanya. Kita biasa gini-gini. Kalau untuk jadi pendeta, itu sejak 1986 itu saya sudah ditawari Pak Adi. Karena saya tuh tahu dunia Tuhan, dunia setan itu saya ngalamin. Saya tolak, enggak Pak Adi, enggak mau. Kenapa? Saya mengenal dunia setan. Kalau jadi pendeta kalian kira gampang. Itu target utamanya setan. Sungguh, saya enggak bohong sama kalian. Pertama, harta, wanita,
kedudukan, dan yang paling berat itu tekanan-tekanan itu. Saya banyak ke gereja ya, tekanan yang saya lihat paling berat dari pendeta itu kenyamanan. Dibuat nyaman gereja pendeta ini. Supaya apa? Jemaatnya biasa-biasa. Makanya sepertinya kayak kita datang ke arisan, makan-makan kayak gitu. Nggak ada api yang untuk menggerakkan hati jemaat itu nggak ada, karena sudah nyaman. Semua sudah nyaman. Saya nggak ngerti gimana kalian menerima Tuhan. Kalau saya totally lain. Hidup saya ini seperti separuh ditarik Tuhan, separuh ditarik setan. Saya pernah bersaksi kan, saya ini ateis sebenarnya, sampai umur 20. Papa saya itu dari China, Sungguan China, totok. Ngomong Indonesianya aja gak seberapa bisa, perat-perat gitu, kok kayak kalian ke pabean cik-cik ya, itu papa saya. Tapi kok bisa saya terima Tuhan, saya juga enggak ngerti. Padahal hidup saya selama ateis itu saya merasa nyaman. Wah, enggak ada takutnya. Apa itu neraka, apa itu surga, enggak ada. Jadi tenang gitu, enggak ada kayak orang ketakutan, oh kalau saya nanti berbuat salah itu saya masuk neraka, enggak ada. Tapi ada saat saya yang feeling itu ada kekosongan dalam hati saya. Ada kekosongan dan saya itu orangnya meluap-luap gitu, gampang marah. Saya itu nakal, sungguhan. Dari SD, SMP, SMA itu saya nakal. Apalagi SMA, wah SMA itu saya pindah SMA Petra Siang. Kalau tahu itu terkenal itu, bobrok muridnya, sungguhan. Saya SMA 3 itu ya, mungkin 70%-nya itu saya bolos. Sungguhan, kemana? Biliar sama teman-teman saya. Pokoknya hidup saya nakalnya bukan nakal, ya nakal siswa lah. Bukan kayak nyari perempuan apa, enggak ada perempuan saya. Pacaran aja saya enggak mau. Istri saya ini pacar saya pertama. Sungguhan, saya enggak bohong. Ada sih wanita yang suka sama saya, ada. Saya enggak mau, karena apa? Bagi saya ganggu. Pacaran itu percuma. Teman saya pacaran dari kelas 1, akhirnya kelas 3 enggak disetujui orang tua, putus. Saya bilang, buat apa kamu pacaran duduk satu bangku, tiap siang enggak keluar-keluar sampai kelas 3, akhirnya apa? Kamu putus kan? Jadi saya itu anti sama pacaran. Tapi Tuhan itu ajaib, ajaib sungguhan. Kalian tahu kalau melihat saya kesaksian orang Islam masuk Kristen, kenapa orang Islam bisa masuk Kristen? Saya tidak tahu saudara masuk Kristen itu karena apa? Karena ke gereja terus tertarik atau apa gitu. Saya tidak kayak gitu, saya kayak orang Islam. Orang Islam itu dari kecil itu ditanam di otaknya, tidak boleh pindah agama, murtad. Ditakut-takutin, kamu murtad kita boleh bunuh kamu. Takut kan? Enggak berani. Tapi kalau kamu lihat kesaksian di YouTube, semua orang Kristen yang terima Tuhan itu, kenapa mereka bisa didatengin tuh langsung? Saya juga gitu. Kenapa saya bisa terima Tuhan? Disetrum sama Tuhan waktu di retreat. Di retreat saya duduk paling enggak memperhatikan orang khotbah enggak moro-moro pendetanya nunjuk saya gini, itu kamu enggak serius apa? Ayo kan doain dia. Orang datang bahasa lidah, saya dipegang. Wah, kesetrum, kaki saya itu naik dari lantai, kaget saya. Ini apa? Ini yang terjadi sama saya apa? Kok gemeteran gini enggak mandek-mandek. Sampai selesai juga enggak mandek-mandek. Akhirnya saya setelah itu baru belajar tentang Tuhan Yesus,
Trinitas lah, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ya kejadian itu tuh ngagetkan saya, tapi saya mulai percaya, oh iya ya, firman ini benar. Jadi dua hal yang saya tangkap waktu itu. Firman itu benar, janji Allah itu tidak pernah dia ingkari, karena dia Tuhan, dia tidak bisa ngingkari. Jadi apa saya tangkap? Oh kalau saya selamat, keluarga saya selamat. Sungguhan itu yang saya kejar. Akhirnya semua keluarga saya sekarang Kristen semua, saya yang pertama. Tapi kehidupan Kristen saya itu sebenarnya stagnan, mungkin kayak kalian. Begitu terima Tuhan, itu sebenarnya Jini ini suruh saya kasih topik, stres saya. Bawain harus topik apa ya? Coba tolong ditayangkan topiknya. Baru saya dapat tadi pagi. Saya enggak ngerti, kalau sharing di sini harus pakai topik, pakai firman. Akhirnya firmannya saya cek GPT aja. Topiknya saya bilang sama saya kok ditekan ya sama Tuhan tuh suruh bicarakan transformasi. Jadi saya cek GPT. Ternyata muncul banyak firman itu. Akhirnya saya anukan firman ini. Efesus rasanya. Efesus 4:22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu menanggalkan manusia lama, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Karena saya bukan pendeta, saya tidak pernah teologi ya, saya itu tidak bisa kayak orang-orang siapin ayat gini-gini, judul, firman. Saya tidak bisa. Saya itu dari SD sampai SMA itu selalu jadi ketua kelas, ketua OSIS. Jadi bicara begini ini saya tidak takut sama sekali, tidak ada nervous-nervousnya. Jadi sudah terbiasa. Jadi cara saya biasanya itu menurut firman Tuhan, kalau bicarakan ke teman-teman saya apa gitu, cuma nge-flow aja. Begitu Tuhan naruh apa saya bicara. Saya tidak peduli orang, tanpa persiapan dah, selalu gitu. Pokoknya saya biarin saya ini alat Tuhan ngomong aja, Tuhan mau ngomong apa. Jadi setelah saya jadi Kristen, itu reformasi pertama, transformasi pertama. Transformasi pertama itu sebenarnya free. Kalian ingat waktu kalian terima Tuhan, langsung terjadi perubahan kan? Rasanya setelah terima Tuhan tuh hidup kalian damai, giat, gitu. Bisa baca firman Tuhan dengan semangat gitu. Itu sebenarnya free. Tapi apakah transformasi itu berhenti? Enggak. Nah, transformasi kedua saya itu ya seperti kalian, ke gereja, melayani, itu transformasi saya. Tiap pagi biasanya saya cuma baca Alkitab sebentar, berdoa tidur, enggak pakai muji, gitu loh. Itu Terus suatu saat itu mulai salah satu retreat itu pendeta Sony itu tiba-tiba waktu dia berdoa itu saya kan main piano, setelah main piano turun, dia berdoa, saya ngeliat ada kabel melintang gitu yang ada nggak lurus. Saya takut waktu altar call nanti ada yang jatuh ke sandung. Saya maju ke tengah, saya kencengin itu semua. Terus saya duduk berdoa, tiba-tiba ditepuk sama Sony, dia turun ternyata. Bukan, ya Kak Sony kenapa? Ikut saya pikir saya suruh
nampungin orang-orang yang jatuh, lay down. Saya pikir itu. Kemana Kak Sony? Kamu pegang pundak saya. Pegang pundak? Ya, saya nurut aja, saya pegang pundaknya, terus dia mulai maju itu, doain orang-orang. Tapi aneh, waktu dia doa itu, saya itu bisa ngerasa, orang ini lagi kesusahan uang. Dan begitu dia berserah sama Tuhan, itu ada bola api dari tangan satu saya tuh, dia jatuh langsung, pindah ke orang lain. Saya itu bisa tahu. Saya bisa tahu ini orang masalahnya apa. Masalah sama keluarganya. Pokoknya dari situ tuh, sepertinya kayak ada sense. Yang sense ke-6 saya dinyalain. Setelah itu pulang kan, dan kita Jumat ada persekutuan doa, itu Pak Handoyo baru datang. Pak Handoyo baru datang, pembicaranya enggak datangnya. Terus Pak Handoyo ya bilang, daripada kita sambil tunggu, saya doain naik kalian satu-satu. Dia mulai dari doain orang situ. Hampir saya ini, dekat saya kayak 2 orang. Tiba-tiba ada dari hati saya ada doakan orang pojok situ. Saya bilang, saya bukan pendeta, doain orang situ. Enggak mau, saya tolak kan. Apalagi Pak Handoyo sudah doain itu orang. Saya enggak mau, malu kan saya. Tak tolak enggak, mau muntah saya. Wah kayak gini enaknya saya lari keluar, pintunya di situ kan. Begitu saya berdiri, kaki saya ini loh, bisa kayak tuk diarahin ke orang yang disuruh saya doain. Saya kan kaget, saya bingung kan, tak panggil orangnya. Kamu mau saya doain? Sudah katanya. Jawabannya gitu, sudah. Tadi saya yang pertama katanya. Waduh ini apa caranya? Enggak, lain saya bilang. Ya terserah dia ngomong gitu. Setelah dia ngomong gitu saya jadi mikir, doain apa? Doain apa? Saya bukan pendeta, bukan apa, mau doain apa? Saya enggak tahu. Saya cuma pegang dia punya paha ini, kan dia lagi duduk. Saya cuma ngasih satu ucapan, Jesus love you. Pelepasan dia. Saya tanya keluar, kaget saya. Loh, saya enggak pernah hadapin kayak gini, ini pelepasan nih. Mau ya apa? Handoyo datang. Kenapa Tuhan? Kenapa? Enggak tahu Kak Handoyo. Saya orang goblok-goblok itu. Memang saya goblok, bukan pendeta. Saya bilang, saya ngerasa tadi ada suara suruh doain orang ini, saya doain. Cuma saya ngomong satu hal, cuma Jesus love you. Dia sudah kayak gini. Oh ya udah, saya tanganin. Kamu gini aja, apa yang kamu feeling kamu lakukan. Dikasih semangat gitu itu, kayak orang dikasih amunisi pistol. Tapi tetap saya bingung mau doain siapa dan doa apa, ya kan? Saya jemaat biasa. Tiba-tiba hati ini ngomong doain orang ini. Tak datengin lagi. Aduh, doain apa ini? Sama Tuhan, Jesus love you. Cuma 3 kata itu toh yang saya bisa ucapkan. Malam itu jadi malam pelepasan. Setelah orang kedua itu gampang akhirnya. Karena apa? Setan itu tiba-tiba ngomong, kenapa aku ganggu aku? Itu loh temanku yang di sini loh. Gampang wis. Dia nunjukkan temanku yang di situ, tak datengin orang itu. Sama, tak pegang tuh, Jesus love you. Pokoknya hari itu bondonya saya tuh Jesus love you. Tahu enggak, itu artinya apa? Bukan saya, itu Tuhan. Saya enggak ada powernya. Sejak malam itu Pak Adi dengar kan, dia telepon saya, Guan, saya dengar kamu ada karunia pelepasan ya Guan. Enggak tahu Pak Adi, saya enggak bisa gitu-gituan. Ini ada orang security-nya klub malam orang Indonesia minta didoain karena dia ditekan setan mau bunuh diri. Wah, ini lebih repot, saya nggak bisa Pak Adi. Pokoknya kamu datang aja,
Nanti di Doni ketemu saya jam 7, saya bawa istri saya. Ketemu orang itu, orang Manado ternyata. Saya tanya, waktu saya sebelum ketemu dia itu saya jalan. Dia sudah mundur-mundur ketakutan. Saya bingung, orang ini kok takut sama saya. Padahal saya nggak ada apa-apanya loh, kok takut. Gitu. Baru saya ngerti kuncinya pelepasan. Pelepasan itu kamu kalau memenuhi rohmu dengan Tuhan, rohmu itu kuat. Begitu orang yang perlu kayak gitu, dia sensitif kan. Takut dia sama kamu. Ingat, orang yang disembuhkan dengan lewat bayangan aja itu sama, cara kerjanya sama. Baru akhirnya saya doakan, tapi selama doa pelepasan itu jeleknya itu impactnya, balasannya itu selalu ada. Istri saya pusing seminggu itu gara-gara itu. Karena jimat-jimatnya itu saya mungkin karena saya enggak ngerti ya cara gimana. Saya cuma biasa lah nengking. Dalam nama Yesus keluar apa tetap bangkit. Akhirnya dia setelah sadar dia keluarin jimat-jimatnya, saya ke mobil bawa tang, saya pecah-pecahin jimatnya. Ternyata roh jahat itu pindah ke tang saya. Tang saya taruh di mobil nyerang dia. Itu cara kerjanya iblis. Tapi setelah itu saya mulai doain orang, banyak orang G. Malamnya saya diserang. Roh wanita marah-marah sama. Siapa kamu? Katanya. Kamu kok, saya enggak ganggu kamu kok ganggu saya. Jadi saya mulai itu belajar roh itu. Roh jahat itu sebenarnya punya gender apa enggak saya juga bingung. Tapi saya mulai mikir mungkin ada. Karena roh itu perempuan dan dia G. Pikiran saya, ini cuma pikiran saya. Tapi saya rasa juga benar. Kalian ingat di Indonesia, toyol, kebanyakan apa? Laki. Kuntilanak, kebanyakan apa? Perempuan. Enggak ada kuntilanak laki gantung di pohon. Enggak ada kan? Suster ngesot, perempuan. Oh suster. Ngerti enggak? Jadi saya mulai pelajarin dunia roh ini. Akhirnya saya enggak suka karena pertama saya tahu kalau powernya saya ini bukan power saya, power Tuhan. Dan boring bagi saya. Terus dari situ saya baru mulai belajar tentang roh ini. Pelan-pelan saya belajar. Mungkin seperti saya, kalian juga mungkin merasa kayak setan yang besar itu Lucifer. Benar enggak? Salah. Lucifer itu enggak setan yang paling besar. Setan yang paling besar itu the old snake. Ular tua yang membujuk Adam dan Hawa. Itu yang paling besar. Jadi kamu kira pelepasan bisa membunuh setan-setan itu? Tidak bisa. Karena apa? Di Alkitab ditulis. Setan-setan itu nanti Tuhan sendiri yang di akhir zaman perang 3,5 tahun itu mengalahkan the old snake ini. Dan kru-krunya ya Lucifer segala masuk ke neraka. Tapi saya juga ngalami itu, saya pernah 2 kali itu, pertama di Bali, saya baru bangun, saya ngontrak rumah kan, depan saya itu sawah melulu. Tiba-tiba saya masuk tren. Menurut saya itu neraka, tapi saya nggak ngelihat, saya cuma dengar orang jerit-jerit kesakitan minta tolong. Wah, kaget saya, ngeri gitu. Itu cuma 2 menit mungkin. Dan kedua waktu anak saya enggak sengaja chewing plastik nelen,
babysitternya bilang, ini nelen nih. Jadi kita takut bawa ke gawat darurat di Alhambra Hospital itu. Di satu ruangan tuh saya ngomong, kamu dengar enggak? Kamu dengar enggak? Orang ini kok jeritnya ngeri ya. Bulu kuduk saya itu berdiri sampean. Ngeri kayak kesakitan gitu. Tapi kalian enggak usah takut. Oh, ngeri Guan, gini. Kalian pasti ketemu. Nanti kalau kalian meninggal, pasti ketemu. Kenapa? Ya itu sudah kita punya jalan, ngerti enggak? Kita harus tahu Tuhan, kita harus tahu roh jahat. Dunia itu cuma peperangan dua ini kok. Saya terus terang aja ya, langsung berhenti itu, saya enggak mau doain orang lagi karena efeknya jelek. Saya punya anak, ntar serangannya anak saya itu bisa mentul-mentul merah gitu, enggak ngerti karena apa. Ada satu saat juga tiba-tiba waktu pulang kerja anak saya keluar, kan saya masuk pakai mobil, dia keluar ke tengah jalan yang ramai itu. Saya pertama enggak ngerti itu, kenapa anak saya bisa lari kayak gitu. Enggak lari ke saya tapi ke jalanan. Tapi waktu itu dalam suatu pelepasan, ternyata saya itu dikasih tahu sama setannya yang saya lepasin ini. Kamu tahu enggak, saya berusaha bunuh anakmu, tapi Tuhan yang cegat. Dia bilang, saya sudah bawa anakmu ke tengah jalan, tapi Tuhan yang berhentikan mobil-mobil itu. Wah, ternyata di belakang kita ini banyak sini yang kita enggak mengerti. Tapi saya yakin Tuhan itu, kalau kita anak Tuhan, kita itu punya suatu perlindungan yang khusus. Tak mungkin kita celaka. Buktinya apa? Waktu serangan orang G itu, roh spirit itu, dia enggak tahu saya. Siapa kamu? Berarti kan enggak tahu saya dia. Ngerti enggak maksudnya? Berarti apa? Tuhan tutup bungkus saya itu. Dan setelah, pokoknya ceritanya saya sudah berhenti lah gitu. Dengan pelepasan ini juga satu keuntungan. Waktu saya melepaskan doa pelepasan itu, sempat di rumah saya itu ayah saya ngintip. Dia kan paling ateis kan, enggak percaya Tuhan, enggak pernah. Dia ngintip saya, ngapain ini orang? Kok jerit-jerit? Siapa itu Yesus? Kok dia jerit Yesus? Terus orang ini kok bisa bahasa Chinese? Orang ini kok bisa menari Bali? Kedet-kedet. Menari, dia kok bisa gitu? Ayah saya bingung, ayah saya tanya. Dia panggil saya Nyo, karena di rumah saya dipanggil Sinyo. Nyo, apa itu? Pak, saya jelasin dia. Setan, Pak. Sungguhan, Pak? Iya, itu setan. Buktinya bisa bahasa Chinese. Iya, Papa lihat Chinese-nya itu bukan Chinese kita orang biasa, itu Chinese kerajaan katanya. Apa saya kan orang totok banget, jadi dia tahu. Kalau dia sukanya yang nyanyi lagu Chinese itu aneh kalian. Yang pokoknya lagunya itu aneh. Orang yang kayak saya sampai dengerin pusing kepala saya. Kok bisa orang ini suka lagu kayak gini? Ya, kehidupan kita itu pokoknya percaya saya. Kita ini antara dua. Ngerti enggak? Either kita mau percaya Tuhan, percayalah sungguh-sungguh. Kalau enggak, ya udah. Kita sudah milik setan. Setiap kali saya ingat itu, kalau saya dengar yang saya pernah masuk tren orang jerit-jerit itu, setiap kali itu saya ingat, hati saya meluap. Saya harus cari jiwa. Saya harus cari jiwa. Jadi satu hal yang topik saya ini, kesempurnaan transformasi,
dan tujuan akhir transformasi. Tujuan akhir transformasi itu saya dapetin di Kisah Rasul 16:31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Oh bukan sini, lain. Ceritanya terakhir itu pokoknya tujuannya itu imamat sejati. Penyelamatan manusia, beritakan Injil ke seluruh dunia. Selama saya di kekristenan ini, keluarga saya semua sudah selamat. Saya sempat selamatkan teman saya, papanya, dan teman baik saya ini. Saya berusaha selamatin. Wah, saya giat ngomongan sama, kasih dia firman, kasih dia kesaksian, segala macam. Akhirnya saya tantang, percaya Tuhan, terima Tuhan. Tahu jawabannya dia, enggak mau. Tuhanmu itu masih di jembatan merah, dia mau. Sakit hati saya. Sakit hati gitu. Terus suara kecil ini ngomong di hati saya, siapa kamu? Aku enggak suruh kamu selamatkan orang itu kok. Saya itu hari ini suruh kamu apa? Tabur firman. Soal keselamatan biar aku yang ngerjakan. Oh, baru saya tahu. Jadi transformasi ketiga saya ini, setelah saya mau mati nih, saya sudah siap sebenarnya mau mati. Tiap 3 tahun setelah mulai kena cuci darah itu, saya tiap pagi itu berdoa, muji-muji Tuhan. Pokoknya saya mulai muji-muji Tuhan. Di mobil, jadi enak, kenceng, gak ada yang dengar. Jam 3 pagi, siapa yang dengar? Wah jerit-jerit, saya muji-muji Tuhan. Muji-mujian Tuhan gampang, saya semua kumpulan penyembahan Tuhan itu saya masukin di YouTube. Jadi enak, tinggal tekan aja, saya tinggal muji, enak banget. Kamu tahu, Tuhan itu sungguh, kalau kalian kenal Tuhan, jangan ngomong lah, kalian ngomong cuma, oh saya ini sudah cukup. Saya bergereja, saya doa, saya baca firman, ya saya nyembah Tuhan. Tapi benar enggak, kalian tuh benar-benar kenal Tuhan? Benar-benar enggak kalian tuh kenal sifat Tuhan? Karakternya Tuhan? Apa yang dimauin Tuhan? Itu transformasi saya ketiga. Waktu saya kena dibuat Tuhan tuh jatuh, gak ada duit. Mau diusir dari rumah, saya ada 2 rumah, satu sudah saya jual, tinggal 1. Gak bisa bayar setahun. Tapi biasanya 6 bulan itu sudah diambil bank. Saya setahun gak bisa bayar. Tiba-tiba ditolong Tuhan. Gak tahu gimana caranya, pokok saya ada satu organisasi di Rancho Cucamonga. Dari situ ditolong. Ya udah bayar sebisanya. Ya 1.500. Saya cuma bisa bayar 1.500. Begitu saya bayar 1.500, setahun enggak bisa bayar lagi. Karena istri saya di layoff, saya enggak ada kerjaan. Restoran saya yang 2 saya bangun tuh hancur. Padahal ya saya pikir-pikir ini aneh, saya bilang. Aneh benar ini. Kenapa terjadi di hidup saya kayak gini? Saya ini orang enggak goblok kok. Saya orang dagang. Saya pernah bangun 2 subway di Indonesia. Saya punya pabrik sempak. Di gedungnya saya punya sendiri itu. Pegawainya 200, sampai papa saya itu kaget. Nyuh, lu gila katanya. Punya papa, perusahaan papa itu lebih besar dari kamu, tahu enggak? Pegawainya cuma 30. Lah kamu kok bisa punya 200, gimana? Jawaban saya enteng, Pak, saya ini masih muda. Kalau saya jatuh itu gampang berdirinya, saya cuma ngomong gitu aja. Oh, pokoknya saya muda itu sombong, nakal. Wes dah. Papa saya itu sampai
sama kena saya itu sampai kepalanya pusing. Rumah saya kan tingkat 4. Kalau saya main layangan gitu, di belakang saya ini ada kompleks Brimob. Tahu enggak kompleks Brimob, tentara itu. Anak-anaknya kan juga main layangan. Karena tempat saya tingkat 4, layangannya itu kan cuma deket sama saya itu. Saya gatuk sama bambu aja, tak putus layangannya, tak ambil. Setengah jam lagi, bapaknya datang bawa pistol, digebrakan di meja papa saya. Aduh, pokoknya kasihan sebenarnya. Tapi saya enggak merasa bersalah, enggak tahu ya, saya itu kok nakalnya kayak enggak ada yang saya takuti. Enggak ada sama sekali. Apalagi waktu SMA kalian tahu, kelas kita itu IPA itu ada 3, IPA 1, IPA 2, IPA 3. IPA 1 itu yang dikumpulin orang paling pinter-pinter semua. Yang IPA 2 itu medium-medium doang. Nah, kelas saya IPA 3 ini spesial. Nakal semua. Pokoknya nakal. Guru itu takut sama kita. Guru itu loh, takut sama kita. Kamu tahu kalau udah jam 6 kan agak gelap-gelap gitu kan. Kalau lampu mati, guru tuh lari keluar. Karena apa? Takut sama kita. Kita kerudungin sama telap-telap mejanya, kita ketakin. Nah kalau kita itu sampai kayak gitu. Enggak ada yang berani sama kita. Guru PMP enggak mau ngajar kita. 1 semester enggak mau ngajar. Kita ya nongkrong aja, ngomong-ngomong sakarapnya. Dia enggak datang. 1 semester enggak ada PMP. Tapi lucunya Tuhan itu luar biasa. Sungguhan, orang yang nakal-nakal yang, wah super nakal lah. Itu sekarang kalau saya dengar, semua terima Tuhan. Semua melayani. Di Philip Mantova, di gereja 1 jam saja, saya itu sampai heran. Wah Tuhan itu luar biasa ya. Orang yang nakal-nakal ini. Kok bisa terima Tuhan? Miracle enggak? Kebaikan itu namanya kebaikan Tuhan. Ada satu, saya cerita ada satu orang ini, nakalnya banget. Oh pokoknya paling nakal lah, saya bilang. Tapi dia kakak kelas saya. Gede badannya. Gede kayak dempal gitu. Dia suka nginek, tahu nginek? Nginek kan, ekstasi. Saya pernah sekali doang karena diracunin sama teman saya. Saya buka Subway di TP1. Top 10-nya di atas. Ada teman saya dari Jakarta datang, kita ayo ke top 10. Saya sudah enggak mau. Diajak dipaksa naik. Minuman saya dikasih ekstasi. Itu baru pertama kali saya mengalami ekstasi. Tiba-tiba tangan saya dingin, pertama itu dingin. Saya udah nyenggol teman dekat saya yang dia tuh selalu melindungi saya. Nyo, pokok jangan coba-coba ekstasi sama sabu-sabu ya. Lu enggak boleh kan. Ini karena lu ada keluarga saya, istri saya kenal dia. Baik orangnya, dia selalu melindungi saya, pokoknya dia melindungi saya. Saya datang, tanganku ini kok dinginnya enggak biasa ya, ini bukan dingin AC. Kok mulai kayak kepalaku ini mau goyang-goyang. Oh langsung dia tahu. Lu minum pil? Enggak. Minum Coca-Cola. Oh kurang ajar, siapa sih ngeracuni kon? Wah sungguhan itu obat itu ternyata obatnya itu luar biasa sebenarnya. Luar biasa obat itu. Buat kamu itu seneng gitu. Aneh, obat bisa membuat kamu seneng gitu. Kamu goyang kepalanya enggak bisa dikontrol. Pulang tidur tuh bisa kejeng-kejeng, kaki gini. Kudu nendang aja. Itu saya
pertama alami ekstasi itu. Transformasi ketiga ini apa? Pemulihan. Pemulihan saya, pemulihan keluarga saya. Keluarga saya ini, ya ini kalau ada teman saya ngomong, Wan, kamu percaya enggak jodoh itu dari Tuhan? Saya mikir-mikir, enggak, saya ngomong gitu. Enggak, jodoh itu bukan dari Tuhan. Kok bisa? Ya buktinya dari perkawinan tuh 50% tuh pasti cerai, saya bilang. Kalau jodoh itu dari Tuhan, lah rusuknya orang-orang yang cerai itu salah lah. Banyak orang yang pegang rusuknya gini sakit, salah sebabnya rusuknya. Benar enggak? Enggak. Dan waktu saya mengalami Tuhan tuh nunjukin saya kasihnya Tuhan itu, saya dibawa, ini masih enggak tidur, roh saya itu dibawa, gitu naik, kasih tunjuk hati Tuhan, baru saya ngerti. Kenapa saya bilang saya enggak terlalu mementingkan firman Tuhan, karena firman Tuhan sebenarnya tugas Anda. Tugas Anda waktu pagi jam 3 itu loh. Baca Alkitab, nyembah Tuhan, doa. Begitu saya masuk hati Tuhan tuh, langsung firman John 3:16 yang saya enggak pernah hafal itu muncul dan saya itu tinggal membaca jelas. Makanya saya itu mengerti, tugas kita ini cuma baca firman, enggak usah hafalin. Nanti kalau keluar, intimasi sama Tuhan tuh, keluar. Itu langsung kayak kalian baca. Dan waktu penyembahan pagi saya itu saya belajar banyak sifat Tuhan. Sifat Tuhan ini sebenarnya interesting, kalau bagi saya loh ya. Interesting banget. Orang teman saya tanya, Wan, waktu lu dikasih tahu kasih Tuhan itu ya apa rasanya? Tidak bisa saya jelasin. Karena apa? Tidak ada kasih yang kayak gitu itu tidak ada, manusia tidak punya. Pasti tidak punya. Saya sudah tahu kok. Dan dari belajar sifat Tuhan itu pertama ya, waktu saya pindah ke 98, pindah ke sini, evakuasi, tidak ada persiapan. Itu pulang dari Bali paginya, cuma bawa uang jual mobil itu 200 juta mungkin. Kamu bayangin dari 2.300 jadi 17.500. 200 juta itu apa artinya? Itu tok modal saya bawa ke Amerika. Istri saya langsung cari kerjaan, kita minggu ke gereja, lama-lama kan kepake itu. Sisa 110 di kantong ini. Waktu persembahan disodorkan, saya cuma mau taruh $10. Tuhan marah. Jangan pegang uang itu kan, lepaskan semua. Tuhan, ini terakhir, ini uang 110 ini Tuhan. Dan nanti anak saya minta beli makan McDonald gimana? Ya kan, itu kan cendingnya gitu. Tapi Tuhan itu keras ngomong saya, lepaskan. Saya enggak suka. Dari situ saya belajar sifat Tuhan itu, dia pencemburu, dia enggak mau saya pegang mamon. Dia sudah suruh, dia pasti tepati janjinya, dia akan mencukupin saya. Langsung saya lepas. Begitu saya cemplungin ke kolektor, hati saya itu damainya enggak karuan. Kayak beban itu terlepas. Dan sungguh, hari Seninnya saya ke convention pekerjaan, saya dapat pekerjaan General Manager Panda Express. Tuhan cukupin. Biarpun kelihatan ngeri ya, kita ngelepasin 110 itu ngeri ya.
sifat kedua Tuhan itu bagi saya itu lucu. Kadang-kadang lucu-lucu. Kadang-kadang saya itu berinteraksi sama Tuhan itu saya bisa ketawa-ketawa sendiri. Gitu. Dan pernah saya dengar Yong Hicho, kalau saya berdoa 8 jam. Saya bilang bohong. Tapi kejadian itu sama saya terjadi. Saya 4 kali, 5 kali mungkin. Berdoa 10 jam. Percaya enggak? Tapi berdoanya bukan kayak kita berdoa gini loh, mereman. Enggak. Sepertinya kayak saya masuk ke satu ruang yang kudus gitu. Wah di ruang itu pokoknya berinteraksi sama Tuhan itu kayak enak gitu. Jadi 10 jam lewat itu enggak kerasa. 4 kali, 5 kali mungkin saya experience itu. Jadi poin saya ya untuk transformasi ketiga ini yang jarang orang mau kerjakan. Coba kita cek diri kita. Pagi-pagi kita ada enggak ngadain mesbah Tuhan? Datang enggak kita? Sungguh kita pernah tiap pagi jam 3 datang ke Tuhan, berdoa, nyembah. Apa kalian Kristen? Apa kalian kenal suara Tuhan? Saya enggak nyombongkan diri saya, enggak. Saya cuma ngasih tahu. Ini yang harus dikerjakan orang Kristen. Masa domba Tuhan itu domba, kenal suara gembalanya. Lah kita ini domba Tuhan. Pernah nggak kita kenal suara Tuhan? Enggak pernah. Kita itu pokoknya sudah karena mungkin sebagian sudah hidupnya nyaman. Enggak perlu kita, belum sampai ke sana. Saya juga gitu, saya enggak nyalakan saudara. Waktu saya masih pegang uang, gereja nyembah Tuhan, enak. Angkat tangan tinggi-tinggi, sedap. Merasa hadirat Tuhan datang. Sebenarnya enggak itu. Enggak. Salah kita poinnya. Poinnya itu kita harus tahu Tuhan itu luar dalam. Sifatnya, kesukaannya, tidak kesukaannya. Saya ini punya anak 5. Apa saya enggak sayang anak saya? Sayang. Sama enggak? Sama. 5-5-nya saya sayang banget. Tapi saya kasih tahu saudara, ada beberapa yang lain. Anak saya yang ketiga ini, Valerie, itu sama saya itu aku nggak ngerti, ada connection yang lain sama dia. Karena apa? Dia sama saya itu sering telepon. Seminggu bisa 3-4 kali. Teleponnya ngomong apa? Ya cuma ngomong, Pak, aku kerjanya gini-gini, dia cerita. Klien gua gini-gini. Pak, tolong beliin ini. Aku perlu ini. Cuma ngobrol gitu doang. Tapi kalau dia sakit, saya gopo. Kalau yang lain sakit, ya saya juga gopo. Tapi kalau dia, enggak tahulah ada hati yang sama sebenarnya Tuhan. Kalau kalian sering datang ke Tuhan dan berinteraksi sama dia, percaya enggak? Begitu kalian mengalami problem, favor Tuhan itu jatuh, langsung dia tolong. Anak-anak saya itu tahu, saya itu tiap pagi doa buat mereka. Anak keempat saya ini dokter gigi kan. 3 tahun ini sudah, dia coba untuk masuk ke spesialis endodontis, root canal. Dia juga sering, dia telepon saya, ya jarang-jarang lah, enggak seperti anak saya nomor 3 ini. Tapi orangnya nurut sama saya bilangin apa nurut. Tapi kemarin ini
Dia ngetek saya, Pak kamu sungguhan tak? Doain saya. Marah-marah dia. Kamu sungguhan tak Pak doain aku? Kok aku gak diterima-terima? 3 tahun loh Pak, capek aku. Terbang sana, terbang sini, capek aku Pak. Katanya. Duitku habis bayarin apply sekolahan. Lu kamu bayangin apply sekolahan itu 160, kalau dia sekali ngirim itu 20. Tiap tahun itu. 20 kali 160 tinggal ngitung aja. Belum nanti uang tiketnya ke sana, hotelnya, pulangnya. Dan lucunya dia itu di interviewnya di sekolah-sekolah yang bagus-bagus. Columbia. Temennya yang lulusan Harvard aja enggak dikasih interview, dia dikasih. Tapi kok enggak diterima. Sebagai manusia ya, saya itu juga kecewa sama Tuhan. Tuhan, kok apa sih? Susahnya apa bagimu itu ngasih aja. Kecewa saya. Sampai 2 hari itu kadang-kadang saya upset sama Tuhan. Tapi hari ketiganya saya bilang, oh ini salah. Saya harus balik ke Tuhan. Jadi saya harus realignment diri saya. Balik nunduk ke Tuhan. Ngerti enggak? Enggak Tuhan. Saya enggak ngerti kamu maunya apa. Saya enggak tahu baca pikiranmu. Tapi cuma saya tahu kamu Tuhan yang baik. Kamu pasti punya rencana lain di hidup anak saya ini. Itu yang saya pelajari tentang itu. Tentang kita, kedudukan kita sama Tuhan itu juga saya pelajari. Suatu saat saya hampir mati itu saya kan khawatir anak saya Hana yang autism itu gimana nanti. Saya doa, Tuhan, ya boleh aku mati, anak autistik saya gimana Tuhan. Tuhan malah marah sama saya. Sombong kamu. Siapa kamu? Terus Tuhan itu ngomong gini, kamu kira kamu lebih sayang saya dari saya? Wah, langsung saya ngerti. Sebenarnya saya itu ngelancangin Tuhan. Kedudukan saya itu harusnya di bawah Tuhan, bukan biarpun saya orang tua Hana, tapi saya enggak boleh ngelancangin Tuhan saya. Itu saya ngalamin soal kedudukan. Saya ngelayani musik itu 25 tahun sebenarnya. Asalnya itu saya pemain drum, bukan pemain piano. Pemain drum itu paling gampang. Nggak ada kunci. Main di A, main di G, main di E. Beda-beda itu. Ini cuma ritme. Kamu temponya harus precision. Nanti ya. Cuma itu aja. Dulu saya band-bandan saya magang ini. Kenapa kok bisa pindah ke piano? Terus terang aja waktu itu ada salah satu pemain lagi mogok, nggak ada yang main piano. Pemain drumnya banyak, rebutan. Saya coba. Saya kan waktu di band-band itu ada teman saya pemain keyboard itu pernah ngajari C, G, F, A. Itu aja saya enggak ada ngerti apa-apa. Saya coba. Waduh, kalau nginget waktu permulaan saya main piano itu lucu di jemaat itu. Kalau bisa kamu nyanyi dulu saya main. Saya itu cuma pendengaran. Gitu. Bass saya cuma di bass. Larinya kemana? G, oh G. Chordnya G. Ini larinya, note-nya ke A, oh ini di A. Itu Pak, saya belajarnya pelan-pelan. Ini ya, saya enggak jago di piano terus terang saya enggak jago. Main yang kemarin itu dikasih Steven, dikasih note-nya gini, bingung saya. Saya tanya Kobun, ini artinya apa? Ini saya enggak ngerti gitu-gituan, enggak ngerti saya. Saya mungkin kalian juga notice, saya mainnya banyak salahnya itu.
Tapi apa saya malu? Enggak. Karena apa? Saya tahu kunci penyembahan. Kunci penyembahan itu hati. Hati. Kalau hatimu itu penuh dengan roh, enggak peduli. Tuhan tuh, kunci Tuhan ini cuma ngelihat hati. Kita itu harus punya hati yang seperti anak kecil. Polos. Enggak cuma minta-minta doang. Tolong doain, minta ini Tuhan, ini kesusahan, adik saya kesusahan uang Tuhan. Cuma kerjanya kita minta-minta doang. Sebenarnya religion itu Tuhan enggak mau. Dia cuma mau kamu kenal saya kenal kamu. Itu doang. Jadi saya itu kalau main piano, saya ngelayan itu mungkin di piano itu mungkin 30 tahunan. Saya 91 pulang Indonesia, didatengin pendeta Loki Cahyo, JKI. Dia sampai datang ke rumah saya itu. Oh Puguan ya, iya. Saya disuruh Pak Adi, minta tolong Pak Puguan main piano. Katanya Pak Puguan melayani sana tahunan. Oh enggak bisa, saya sibuk. Waktu lulus itu pikiran saya dagang, cari uang. Enggak bisa. Saya tolak. Akhirnya istri saya yang, ayo ke gereja kita harus ke gereja. Gereja mana? Akhirnya dia milih Loki. Sampai di gereja Loki. Gereja Loki terus. Tuhan, ayo tolong kita. Waktu itu gerejanya cuma 20 orang, 25 lah. Top. Di ruko. Saya masih ingat itu. Dan saya waktu itu lagi bangun pabrik sempak saya ini. Saya itu punya pabrik sempak. Celana dalam itu, buat laki. Teman-teman saya itu suka ngangguin saya. Kalau ada temannya datang gitu, oh kok Puguan ya? Iya ya. Kerja apa kok Puguan? Oh ini katanya. Ini kerjanya buka sempak. Tapi sayang kok sempaknya sempak laki. Dia suka gangguin. Wah senang mereka gangguin saya gitu. Dan suatu hari saya ke Singapura, rencana beli mesin jahit. Pulang dari Singapura itu naik kapal, tiba-tiba kuping saya kena plak-pluk gitu. Gak enaknya bukan main. Tidur itu kayak ada air. Ke dokter THT. Dokter THT itu dokternya enggak ngasih obat, enggak ngasih apa. Cuma pakai mesin kecil kompresor. Dimasukin hidung saya, ditutup gini, tuk, keluar. Begitu tuk clear. Cuma itu saya tahan 15 menit doang. Ntar tutup lagi. Nah di pabrik saya itu kan ada kompresor gede yang buat bersihin debunya kain itu. Saya coba, tapi saya lupa kalau itu kompresor besar. Saya masuk gini, saya hampir semaput itu karena anginnya kekerasan, malah budek saya. Terus satu saat kebaktian minggu, saya berdiri nyembah-nyembah gitu. Terus suara ini hati datang ke saya, ada suara hati. Dia ngomong gini, kamu enggak ngelayanin aku tadi piano. Oh, tak tantang suaranya datang gitu, saya ngomong, Tuhan, kamu enggak ngerti, saya budek. Gimana saya bisa ngelayan kalau kuping saya kayak gini, saya bilang gitu. Suara itu lembut, datang ngomongnya gini, kalau saya sembuhkan gimana? Ditantang saya, kalau saya sembuhkan gimana? Oh Tuhan, kalau kamu sembuhkan sekarang ini, saya nanti akhir saya maju ke Loki. Saya bakal bilang dia saya join. The minute saya ngomong gitu, tuk,
sejak itu enggak pernah budek. Lucu enggak Tuhan bekerja itu? Saya enggak ngerti ya, maksud Tuhan itu apa di hidup saya. Kayak tadi 2 minggu lalu Jini ngomong, wah saya sudah siap ini mau nolak itu, pun tak tolak secara halus saja. Benar memang, kesehatan saya ini lagi enggak enak. Saya lagi tiap minggu saya periksa darah, dicek terus, obat saya diganti-ganti terus, disetel terus sama dia, sama transplant timnya. Bayangin, fungsi ginjal saya dari 62 ke 29. Saya kalau siang itu enggak tidur, enggak bisa. Mata ini lemes, tidur terus. Kerjanya pokoknya harus tidur gitu loh. Waktu minggu lalu Jini datang ngomong saya, Tuhan langsung ngomong, terima Tuhan, yang benar aja, saya bukan pendeta loh Tuhan, terima, share aja poin-poin yang aku mau. Oh gitu ya, ya udah Tuhan, saya nurut. Nah ini kunci yang saya pegang. Pendeta saya itu pernah satu blog ini, pernah kasih ilustrasi ke yang nggak pernah saya lupain, istri saya paling ingat. Dia bilang, orang Kristen tuh asalnya liar semua, kayak kuda liar dia bilang. Kuda liar itu harus dijinakan, dilatih, sampai jinak baru bisa dorong kereta. Kalau pemiliknya itu mau benerin, biarpun di kakinya, ditutup apa-apa. Kuda itu enggak mungkin nendang ownernya. Dia bilang gitu. Artinya apa? Kita sama aja. Kita aslinya liar. Kenal Tuhan itu berkat. Terima Tuhan itu sebenarnya mujizat yang paling besar yang pernah kalian alami, kita alami. Sekarang sejauh mana kita mau mengenal Tuhan itu tergantung kita. Saya tidak bisa maksain. Tergantung kita. Saya pun karena saya dikasih kesusahan, kejatuhan, hampir mati. Baru saya terpaksa ngejar yang saya bilang reformasi ketiga ini. Saya belajar kenal Tuhan, saya belajar dengan kenal suaranya. Sampai saya itu 3 tahun ya, saya dengar audible cuma pertama doang, saya dengar suara Tuhan. Selanjutnya saya dengar itu lewat hati. Dan jelas pertamanya banyak keraguan di hati saya itu, banyak keraguan. Ini tak, gitu. Tapi setelah berkali-kali, jadi saya sudah pasti, oh iya benar ini pasti bukan suara hati saya, ini suara hati Tuhan. Dan dari situ saya lead, cuma nurut ini. Sampai akhirnya Tuhan itu bilang, berhenti kerja. Saya berhenti akhirnya, nurut dia, berhenti kerja itu. Takut sebenarnya, nah income-nya nanti gimana Tuhan? Berhenti, saya ngomong berhenti kamu nurut. Akhirnya saya nurut, ya sungguhan, istri saya dapat kerjaan, anak saya punya uang dari anak itu keluar, cukup buat hidup kita. Ikut Tuhan itu suatu keanehan yang saya nggak tahu kenapa terjadi ke saya. Mungkin saya bilang enggak semua pendeta yang alami kayak saya ya. Saya juga yang tahu pasti saya terjadi kayak gini itu karena Tuhan mau saya berubah. Kamu tahu waktu suatu saat pagi hari saya nyembah itu, Tuhan bisa bisik ke saya gini,
aku itu seneng nikmati kamu tuh muji saya. Pernah enggak kalian dengerin suara itu? Kejar itu. Kejar sampai kalian tuh kenal Tuhan tuh sampai kayak gitu. Dan juga Tuhan itu ngajari saya satu hal. Orang Amerika ngomongnya blood is thicker than water. Di Tuhan itu enggak ada. Di Tuhan itu enggak ada. Anak saya 5, kami ber-7. Kamu tahu pakaiannya itu seberapa? Tiap 2 hari saya laundry. Kalau laundry di rumah enggak bisa, mesinnya 1. Lama. Saya harus bawa ke tempat laundry. Sampai ada orang Meksiko, ibu-ibu datengin saya, nepuk-nepuk saya. You are a good father. Sebenarnya enggak good father, ini kebutuhan. Enggak dicuci, enggak pakai baju. Aku enggak pernah lihat man like you di laundry. Semua ibu-ibu. Dia ngomong begitu saya. Dan ada satu pengemis. Pengemis ini jorok lah, pokoknya kelihatan jorok, bau. Dia itu datangin saya. You have 1 quarter katanya. Why? Mau pakai toiletnya. Tak kasih saya. Saya kasih dia masuk. Yang lain komplain saya. Why kamu kasih orang itu pakai toilet? Saya kan nggak ngerti. Ngerti nggak? Saya memang sering lihat orang itu. Kasihan orangnya udah tua, mungkin sekarang sudah nggak kelihatan lagi, mungkin sudah meninggal. Kamu tahu, jorok dia. Seluruh badannya itu punya kutu. Sampai di alat-alat kelaminnya itu banyak kutu. Saya dengar itu saya bader udah. Waktu dia keluar, malah saya datengin. Saya tanya, di kantong saya ini cuma ada $15. Sisa loan setelah masuk dryer. Ada $15. Saya tanya, man, do you need something else? I'm hungry. Katanya. What do you want? I need coffee and donut. Can you buy me at 7-Eleven? Saya pergi 7-Eleven, tak beliin kopi sama 2 donat, tak kasihin dia. Sisanya uang itu tak kasihin dia semua. Udah, tak kasihin udah. Terus dalam hati ini juga muncul lagi, tanyain dia tidur di mana. Saya kan enggak, saya cuma nurut aja sama Tuhan. Where do you sleep? Terus dia tunjuk, itu seberang saya itu Ralph Laundry. Itu di Ralph itu di docking. Enggak dingin lah, saya tanya. Cold. Do you have blanket? No. Wah, saya langsung pulang, rumah saya cuma 1 blok. Saya langsung ambil blanket. Yang blanket saya yang ambil itu sebenarnya paling bagus. Paling kesukaan istri saya. Saya langsung balik, saya kasihin dia. Langsung suara itu ngomong. Kamu tahu, kamu worry anakmu mau makan apa tuh karena kamu sisa $15. Kamu fine, kamu punya rumah, kamu punya nasi, kamu masih punya makanan kaleng. Tapi kamu tahu enggak dia? Dia enggak ada. Dia lapar. Terus, kamu kasih selimut. Kamu enggak kedinginan, dia perlu. Kamu kasih selimut. Kamu tahu, kamu sama dia di mata saya sama. Dia bilang gitu. Baru saya ngerti, blood thicker than water itu nonsen di hadapan Tuhan. Tuhan lihat kita itu sama, tidak ada bedanya. Malah Tuhan kalau ngelihat dosamu lebih besar, kasihnya lebih besar terhadap kamu. Kamu tahu, Tuhan itu pokoknya kalau kita pelajari Tuhan punya sifat ya, amazing. Penyembahan itu juga gitu. Khotbah, kalian kira khotbah ini lebih penting dari penyembahan? Enggak, salah.
Kalau kita pelajari di dunia satanisme, yang diserang itu bukan pendetanya waktu khotbah. Kebanyakan mereka kalau mau ganggu gereja, yang dikirim orang-orang satanisme itu duduk di belakang. Mereka datangnya apa? Setelah puji-pujian selesai. Setelah puji-pujian selesai. Karena apa? Waktu firman itu mereka tidak takut. Kenapa? Setan itu lebih tahu firman dari kalian, dari pendetanya, lebih hafal. Nomplok sudah di luar anu. Tapi kalau puji-pujian, kalau kalian jalani dengan benar, waduh, powerfulnya bukan main, sungguh. Saya itu sudah dalam dunia pelepasan ini saya udah ngalamin banget, caranya itu macam-macam. Ada yang ditengking-tengking keluar, ada yang enggak bisa ditengking-tengking, enggak bisa. Ada satu pendeta doain itu, dia tengking malah setannya ini ngejek. Kamu enggak tahu saya ini Lucifer. Enggak mempan kamu sama aku. Dia ngomong gitu. Tapi pendeta ini wise, dia dengar suara Tuhan, dia cuma datang ke suami istri ini, dia cuma bilang gini. Cara satu-satunya kalian yang lawan setan ini. Dengan apa? Ya kalian yang berlutut di hadapan Tuhan. Berdoa, minta, lepaskan. Dan sungguhan, waktu suami istri berlutut berdoa, dus setannya pergi. Ada juga satu kesaksian Mongol, tahu enggak? Mongol stres yang pelawak itu, dia kan pernah masuk satanisme dan dia lepaskan. Waktu dia dilepaskan itu sampai kepelanting-pelanting ke atap plafon gini. Pendetanya sudah capek udah. Tengking-tengking setannya enggak mau keluar-keluar. Ada satu nenek-nenek datang bawa gitar, cuma nyanyi penyembahan. Ini penyembahan ini nanti saya minta tim musik nyanyiin. Simple penyembahan. Kalian tahu, begitu dia nyanyikan lagu itu, setannya lari, terbirit-birit. Jadi kita harus belajar ya, gimana kita tidak jadi ke Kristen yang cuma gini-gini aja, yang nyaman-nyaman lah. Kita mesti benar-benar introspeksi diri kita, benar lah. Saya ngomong di sini ini karena tujuan saya bukan saya mau jadi pendeta, enggak. Pak Adi sudah over, saya tahun 86 itu sudah over, 2 minggu lalu juga gitu. Saya itu sungguh, pendeta Pak Adi ini saya itu takjub sama dia. Ini pendeta kecil dari desa, punya visi yang besar sekali. Dia bilang, sebelum saya mati saya harus bangun 1000 gereja. Hebat enggak itu pendeta? Vision yang coba dari pendeta kecil, dari desa, punya vision bangun 1000 gereja. Waktu saya makan-makan sama dia, saya sering itu keluar sama Pak Adi, dan saya sering tanya-tanya yang saya enggak tahu gitu. Dia bilang gini, Wan, saya lagi nunggu kamu loh. Mau tak tasbihkan jadi pendeta? Enggak mau Pak Adi. Saya ngomong gitu. Sekarang ini gereja saya cuma sudah 750. Tinggal 250 dari vision saya. Waktu saya dengar pendeta, dia sudah tasbihkan pendeta tahun 86, dia ngomong 500. Dia bilang, saya sudah tasbihkan pendeta itu 1.500 sekarang. Hebat ini orang. Dan dia juga hampir mati.
waktu kena serangan jantung terakhir, dia cerita sama saya, wah Tuhan tuh masih baik sama saya. Saya sama bukan ketua, dia kan ketuanya, sama orang-orang sinode itu saya dibookingkan private plane, dibawa ke Singapura. Saya kira bakal terakhir hidup saya katanya. Enggak lah Pak Di, bisa Pak Di kan masih 1000, masih kurang 250 saya bilang. Enggak mungkin Tuhan mau ambil Pak Di sekarang, belum cukup. 250 gereja, kalau Pak Di tasbihkan 250 pendeta lagi, cukup Pak Di, kasih aja satu pendeta suruh bangun satu gereja, cukup sudah 1000. 250 pendeta itu paling dalam 5 tahun Pak Di cukup lah. Jadi 5 tahun lagi Pak Di harus hidup. Dan setelah saya ngomong sama Pak Adi gitu ya, teman saya dari Indonesia ini, lucu, kejadiannya lucu. Namanya Hartoyo, teman saya ini, dia sering nelpon saya seminggu 3-4 kali. Dan dia tanya saya, lu tadi kok enggak ngangkat telepon aku? Oh aku lagi makan sama pendetaku. Oh kirim foto, dia bilang gitu. Saya kirim foto. Tiba-tiba yang jawab, Pak Handoyo. Ternyata karena mata saya ini terlalu hebat, ini kan mata saya yang kiri buta, bukan buta, sudah 50% enggak ngelihat yang mata kiri saya ini. Jadi untung buat saudara. Saya ngelihat saudara semua cakep-cakep, cantik-cantik. Loh kok yang jawab Handoyo? Tak lihat lagi, oh salah, bukan Hartoyo. Dan dia ngomong, ini acara apa? Gitu. Makan-makan, Pak Handoyo, salam ya dari Pak Adi, saya bilang. Ya mungkin Pak Adi rindu sama saya. Terus dia jawab, oh kita sudah berbaikan loh. Saya tahu maksudnya dia. Tapi tahu enggak, orang yang hampir mati itu kayak yang saya alami. Sama saya sama Pak Adi. Kita waktu menghadapi kematian itu, pikiran kita itu cuma, waduh, saya salah berantem sama orang ini. Percuma. Saya kalau enggak pantas lah kalau saya mati di hadapan Tuhan masih bawa beban ini, enggak beres. Sebenarnya Pak Adi itu cuma mau hubungannya sama Pak Handoyo, dia memperbaiki, dia enggak mau ada, nanti dia kalau dia meninggal, dia enggak mau ada kesan enggak pantas di hadapan Tuhan. Sama, saya juga gitu. Demi ini saya yang sakit hati sama orang ini, saya telepon. Sorry, mungkin dulu saya salah. Cuma gitu aja saya bertindak. Jadi poin ketiga ini ya, transformasi ketiga, yaitu kalau kita sudah, hati kita dirubah, pikiran kita dirubah, tindakan selanjutnya apa? Jalani. Bertindak yang Tuhan mau. Mencari jiwa. Tidak ada Tuhan minta kamu bangun pabrik, bangun company besar, sumbang ini, sumbang itu, enggak. Tuhan itu cuma minta apa? Jiwa. Apakah kita semua sudah ngelakuin? Tidak usah susah-susah. Sebenarnya di kerjaan ada teman, kalau begitu ada masalah udah bantu dia, selipin firman. Saya sering gitu. Ada masalah saya bantu, ngomong saya ngomong tentang firman, saya bersaksi, tak ajak terima Tuhan. Saya kerjanya cuma gitu. Bukan karena apa? Karena saya merasa saya itu tidak pantas sama Tuhan. Karena saya mau nurut sama Tuhan. Jadi ya sekian saja firman saya hari ini. Mungkin saya berharap kita semua itu bisa maju bersama. Transformasi itu tidak berhenti.
sampai nyawa kita, sampai kita menghadap Tuhan, kita tidak pernah berhenti. Tolong pemain musik, kita nyanyikan lagu ini, tapi cara nyanyinya agak lain ya, jangan nyanyi yang kayak biasa. Mungkin some of us itu kita perlu stimulasi. Mungkin dengan memejamkan mata, hayati lagu ini kata-katanya. Dari hati kita itu curahkan pujian ini sungguh-sungguh. Seperti kayak Tuhan itu di hadapan kamu. Seperti kamu menyatakan cinta kepada orang. Coba, powernya lain, rasanya lain. Imanmu bertumbuhnya bakal cepat. Ya, demikian juga